Wa idza massa, dan jika menimpa al insana kepada manusia, apa yang menimpa? Ad-durru, bahaya. Bahaya, sakit, kesulitan hidup. Da'ana, maka orang itu berdoa meminta kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Li jambihi, dalam keadaan berbaring. Au qaidan, atau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, au qaiman, atau dalam keadaan berdiri. Nah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, Pak, watak aslinya manusia. Jika manusia itu ditimpa bahaya, sakit, sulit, wis apa-apa, pokoknya bahaya, musibah lah, bencana, maka manusia itu langsung da'ana, doa kepada Allah, memohon dengan sangat kepada Allah. Biasanya sebelum Allah beri musibah, Allah belum memberi ujian itu ndongone biasa lah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala beri musibah, bencana, kesusahan, kemalangan, biasanya manusia itu da'ana, doanya tambah banyak. Saking banyaknya itu Allah memberi gambaran. Dia akan berdoa meminta kepada Allah agar bahaya, kesulitan itu dihilangkan darinya itu. Doanya itu ketika berbaring ya doa, ketika duduk ya doa, bahkan ketika berdiri juga doa. Doa terus. Dan ini tidak apa-apa, Pak. Harusnya begitu. Gitu, Pak ya, harusnya begitu. Harusnya kalau kita ditimpa kesulitan, ditimpa mara bahaya, kita memang harus semakin dekat kepada Allah, semakin banyak memohon Allah, semakin banyak merendahkan diri kepada Allah. Itu memang betul. Tapi yang kedua ini, Pak, yang enggak betul. Falamma kasafna, maka ketika kami Allah Subhanahu wa taala menghilangkan anhu, dari orang itu, durrohu, bahaya yang menimpa dia. Ternyata doanya dijabah oleh Allah, Pak, dikabulkan. Penyakitnya hilang, jadi sehat. Kesulitannya hilang, jadi urusannya mudah semuanya. Kemelaratannya hilang, rezekinya melimpah-limpah suguh. Biasanya ini, Pak ya, yang tidak boleh kita lakukan mestinya itu adalah marro, maka orang itu berlalu kembali ka'alam yad'una, seakan-akan tidak terjadi permohonan dia yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila dzurrim massah, untuk menghilangkan mara bahaya yang menimpa dia. Ini, Pak, yang kedua ini. Jadi ketika Allah mengabulkan doanya, urusannya jadi mudah semuanya, makmur hidupnya, sehat badannya, kembali lagi perbuatannya seperti dia sebelum ditimpa mara bahaya. Nah, Pak, sebelum Allah memberi ujian itu orangnya ngeleling, Pak. Ora eling masjid, ora eling andan, ora kenal salat. Apa meneh ngaji, Pak nggih. Masya Allah, ketika Allah kasih ujian, awake lara, ingat dia, Pak. Memang harus begitu. Enggak usah malu, Pak ya. Lara terus semakin baik, semakin rajin ke masjid, iki memang harus begitu. Nah, ketika Allah kemudian dia doa, mengharap kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, merendahkan diri, ya Allah, semoga Engkau hilangkan penyakitku ini, semoga Allah hilangkan kesulitanku itu. Ketika Allah mengabulkan doanya, Pak, akhirnya dia kembali lagi seperti semula, kondisinya sehat, badannya kuat, kondisinya lapang, semuanya sehat. Marroka alam yad'una ila dzurrim massah, kembali lagi seperti semula. Inilah yang diingatkan oleh Allah.
Aja ngono gitu loh Pak ya. Aja ngono. Nah, gambaran itu Bapak yang saya hormati juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65 dan 66. Ini kondisinya lebih Masya Allah Pak, lebih jelas bagi kita untuk dijadikan pelajaran. Fa'idha raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Ketika mereka berada di lautan naik kapal, angin puting beliung, ombak ya, tinggi Pak. Orang-orang dalam kondisi seperti ini, meskipun orang itu musyrik, yang dimintai tolong adalah Allah. Nah, dia minta tolong ya Allah. Tanpa pertolonganmu kita enggak akan selamat, kita akan mati tenggelam ya Allah, Masya Allah Pak. Tapi setelah itu, falamma najjahum ilal barri, ketika sampai ke tempat tujuan, ke pelabuhan yang dituju, kemudian mereka dengan selamat naik dari kapal ke darat, kembali lagi seperti semula. Idahum yusyrikun, kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah watak manusia. Ini watak manusia seperti itu, aslinya seperti itu. Gitu. Kemudian juga Bapak Ibu saya hormati, Allah juga mengingatkan hal itu, yaitu dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Manusia itu ketika ditimpa kesulitan, musibah, mereka berdoa meminta kepada Allah dengan betul-betul tobat dan kembali kepadanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah, bencana, bahaya itu dan memberikan sebagai gantinya yaitu nikmat, dia lupa kembali kepada asli watak sebelumnya, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah disuruh Allah untuk berkata kepada mereka, "Qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar." Kalau memang watakmu itu suka mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, tamatta bi kufrika qalilan. Silahkan bersenang-senang sementara di dunia ini. Innaka min ashabin nar, karena kamu nantinya ketika masuk ke alam akhirat engkau termasuk penghuni neraka selama-lamanya. Nah ini Bapak Ibu hormati. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan watak asli manusia ini untuk dijadikan kita sebagai pelajaran. Yang pertama, ketika Allah memberikan musibah, sudah betul kembali kepada Allah. Itu sudah betul. Jangan sampai malah kembali kepada selain Allah. Dikasih musibah malah pergi ke tempat dukun. Itu namanya bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Gitu. Orang duit malah ngutil Pak. Nah itu kan sebenarnya kan ya dikaploki wong sak pasar ya. Terus dimasukkan ke penjara berapa bulan malah ora iso nyambut gawe. Nah, gitu. Minta kepada Allah Pak. Kalau kondisi kita sampai bawah, betul-betul kondisi kita sampai kondisinya piye Pak ya? Kalau kita mengalami kondisi sampai ruwet banget, ora iso ditoleh ke sana, enggak ada yang bisa ditoleh, enggak ada yang bisa ini. Yakinlah Pak, yakinlah. Pertolongan Allah sebentar lagi ya kan? Ada.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wis pasti, Pak. Cuma yakinnya, kita yakin tidak itu? Yakin dan berusaha. Orang berusaha berarti yakin. Kalau dia nggak berusaha berarti nggak yakin. Kan begitu. Pasti. Nah, makanya pelajaran yang kedua, kondisi yang kedua inilah Pak yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan hal itu. Apa itu? Ketika kondisi dikembalikan Allah menjadi baik, kita lupa daratan. Tadinya kita minta ya Allah, habis dikasih kenikmatan, musibahnya hilang, wes lupa masjid, lupa Quran, lupa tonggone, lupa macam-macam. Nah itu jangan sampai. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita memang betul-betul mengaku diri kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya ketika kita dikasih musibah, kita sabar dan berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah agar Allah menghilangkan musibah itu. Ketika betul Allah mengijabah, mengabulkan permohonan kita, kondisi sulit kita dihilangkan oleh Allah, diganti dengan nikmat. Kalau nikmat datang, wong Islam itu punya kewajiban yaitu bersyukur, tidak lupa daratan. Kalau kondisi sulit selalu berdoa, sabar dan berdoa dan berusaha. Ketika kondisi lapang, kondisi nikmat, ya, kesulitannya hilang, datang nikmat, mestinya kalau datang nikmat itu syukur, tambah syukur, syukurnya ditambah. Biasanya ditambah ibadahnya, ditambah sholatnya, ditambah posonya sing sunah-sunah, kan gitu Pak, kan gitu. Mestinya begitu. Itulah tuntunan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah orang Muslim yang betul-betul komitmen dengan keislamannya. Ajaban li amril mu'mini la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Tidaklah Allah mentakdirkan suatu takdir menimpa dia kecuali takdir itu akan berubah menjadi kebaikan bagi orang mukmin tersebut. Takdir apapun yang Allah berikan kepadanya, dia hadapi dengan baik. In asabathu dharra'u fasabara fakana khairan lahu. Kalau Allah memberikan dia musibah, bahaya, kesulitan, dia sabar. Sabar itu kan tidak mencaci maki Allah, tidak putus asa, kan begitu Pak. Ketika kita bilang sabar, wajib sabar, juga wajib berusaha dan berdoa. Jadi ketika Rasul mengatakan jika orang mukmin ditimpa musibah dia sabar, jangan dipahami ora ndonga, ora usaha. Sabar itu wajib, ndonga itu harus, usaha itu juga harus. Wa in asabathu sarra'u, jika ditimpa nikmat, musibah hilang jadi nikmat, fasakaro, maka dia syukur, ngibadai ditambah. Sebab orang yang pintar bersyukur pasti ibadahnya akan bertambah kualitas dan kuantitas. Nah, makanya Rasulullah kan Pak ngajari kita untuk doa kepada Allah setelah selesai sholat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan. Tolonglah aku ya Allah agar aku menjadi hamba Allah yang pandai suka dzikir kepada Allah. Selalu mengingat Engkau, mengingat nikmat-nikmat Engkau. Wa syukrika, pandai bersyukur. Sebab kalau pandai bersyukur itu nanti hasilnya wa husni ibadati. Jadi akan enteng Pak sholat. Ngapa-ngapa akan enteng karena kita landasi dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah kita selalu syukur ya memang ya awake ya sehat, atine selalu ayem kan gitu Pak. Nah, tapi kalau nggak syukur kemurungsung lah itu. Nyambut gawe ya cepat-cepat wis ya grusa-grusu akhirnya malah nyerempet, akhirnya malah musibah.